Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gary Alfani. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah 2018 dari Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan memperlihatkan video mengajar dengan menggunakan materi Proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, gimana kabarnya anak-anak sekalian yang Bapak sayangi? Semoga selalu sehat semua. Baiklah, untuk itu Bapak hari ini akan mengajar di kelas kalian. Nah, sebelum itu nanti Bapak akan memberikan indikator pembelajaran dan juga materi pembelajaran apa yang akan kita pelajari untuk hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doa anak. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baiklah, hari ini Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Untuk itu, yang pertama, Alif hadir, Elsabella hadir, lalu Alfataroji hadir. Baiklah, alhamdulillah anak-anak kalian hari ini hadir semua. Baiklah, langsung saja hari ini materi kita ialah mengenai proklamasi 17 Agustus 1945. Baiklah, untuk itu indikator pertama nanti kalian akan dapat mengerti mengenai peristiwa sebelum proklamasi dan juga nanti kalian akan dapat menjelaskan mengenai proklamasi 17 Agustus 1945 saat setelah mempelajari materi tersebut. Baik, sebelum Bapak mengajar, hari ini kalian siap semua kan untuk belajar? Hari ini kalian juga sehat semua kan? Baik, alhamdulillah kalau sehat semua. Baiklah, untuk itu sebelum masuk ke materi baru, Bapak ingin mengaitkan dengan materi sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu mengenai perangkat kenegaraan dengan materi proklamasi 17 Agustus 1945 ini. Jadi untuk membuat suatu negara itu dapat terlindungi dari penjajahan, untuk itulah harus dibuat perangkat kenegaraan segera, apalagi setelah terlaksananya proklamasi kemerdekaan tahun 1945 tersebut. Nah, dengan begitu maka penjajahan akan sulit kembali untuk menjajah suatu negara tersebut karena perangkat kenegaraannya sudah kuat dan sudah ada. Jadi Bapak itu bangga terhadap kalian jika kalian memahami dan mengerti materi ini. Pastinya orang tua kalian juga akan bangga dengan kalian karena kalian mendalami materi ini. Karena materi ini jika kalian pahami berarti kalian juga mencintai negara kalian itu sendiri. Nah, manfaatnya bagi kalian setelah kalian mempelajari materi ini, pastinya kalian akan lebih menghargai jasa pahlawan pendahulu kita. Dan juga kalian pasti akan menghargai setiap hal apapun di keseharian hari-hari kalian itu sendiri pastinya. Baiklah, untuk itu kita lanjut ke materi yang baru. Untuk itu Bapak akan menjelaskan mengenai proklamasi 17 Agustus 1945. Baiklah, untuk sekarang kita masuk ke materi yang baru. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai proklamasi 17 Agustus 1945. Yang mana materi pertama itu Bapak akan menjelaskan mengenai peristiwa penting menjelang proklamasi. Yang mana ada 3 peristiwa penting tersebut. Yang pertama ada Jepang menyerah pada sekutu, lalu peristiwa Rengas Dengklok, dan juga ada peristiwa Gerakan Pemuda. Baiklah, untuk yang pertama Bapak akan menjelaskan mengenai Jepang menyerah pada sekutu, yang mana di sini pada saat itu Jepang merasa terdesak pada sekitaran tahun 1945, yang mana berdekatan juga dengan Perang Dunia Kedua, yang mana pada saat itu sekutu menyerang Jepang dengan menjatuhkan 2 bom atom, yang mana 2 bom atom itu dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus 1945 dan juga tanggal 9 Agustus 1945, yang mana itu menyebabkan akhirnya Jepang merasa terdesak. Bom atom tersebut dijatuhkan di kota Nagasaki dan Hiroshima. Pada saat itu akhirnya salah satu jenderal di Jepang mengambil keputusan untuk Indonesia dan akhirnya mengundang Soekarno dan Hatta dan salah satu temannya Soekarno dan Hatta untuk datang membahas permasalahan tersebut di Dalat, Vietnam.
Nah, materi yang kedua itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa antara golongan tua dan golongan muda, yang mana golongan tua berpendapat bahwa semestinya untuk melaksanakan proklamasi tidak harus terburu-buru, sedangkan golongan muda berpendapat bahwa alangkah lebih baiknya proklamasi segera dilaksanakan, yang mana tidak mesti harus mendapat dukungan dari Jepang pada saat itu. Dan akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 pada sekitaran pukul 3 pagi, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke daerah yang dikiranya tidak diketahui oleh para Jepang pada saat itu, atau para dapat dibilang seperti misalnya tentara Jepang. Nah, karena letak wilayah tersebut yang wilayah dipilih adalah wilayah yang sepi, yaitu wilayah Rengas Dengklok pada saat itu. Nah, untuk materi yang ketiga di sini ada gerakan pemuda pasca kekalahan Jepang. Nah, pada saat itu Jepang sudah dianggap kalah dan juga menyerah. Nah, pada saat itu pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta dan juga Rajiman pulang dari Dalat Vietnam dan juga disambut oleh para golongan muda pada saat itu. Yang mana pada saat itu golongan muda dan golongan tua saling mengungkapkan pendapatnya mengenai alangkah lebih baiknya melaksanakan proklamasi dengan cepat pada saat itu. Itu pendapat dari golongan muda, sedangkan golongan tua berpikir bahwa sepertinya tidak mungkin untuk Jepang menyerah pada saat itu dengan cepat. Nah, akhirnya pada saat itu Soekarno berangkat ke salah satu rumah jenderal Jepang, yaitu Jenderal Maeda pada saat itu, menanyakan mengenai apakah benar Jepang pada saat itu menyerah pada sekutu. Nah, hal inilah akhirnya yang mengakibatkan peristiwa Rengas Dengklok itu pun terjadi, anak-anak. Karena pendapat dari golongan muda yang mereka berpendapat bahwa sebenarnya untuk melaksanakan proklamasi itu tidak mesti harus mendapat izin atau dukungan dari pihak Jepang. Nah, untuk pembahasan selanjutnya atau materi selanjutnya itu ialah detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, anak-anak, yang mana dibagi juga menjadi 3 tahapan, yaitu persiapan menjelang proklamasi, lalu yang kedua pembacaan naskah proklamasi, dan juga yang ketiga itu penyebaran berita proklamasi. Materi selanjutnya yaitu ialah persiapan menjelang proklamasi. Nah, untuk persiapan menjelang proklamasi ini setelah tragedi peristiwa Rengas Dengklok, yang mana Soekarno dan Hatta ketika sudah sampai ke Jakarta, akhirnya mereka menemui salah satu pemimpin dari Departemen Jepang, yaitu Jenderal Nishimura, yang mana mereka meminta izin untuk melaksanakan rapat PPKI dan juga melaksanakan proklamasi 17 Agustus 1945, yang mana tetapi mereka sia-sia, yang mana pada saat itu Jenderal Nishimura itu tidak setuju karena menurut dia Indonesia tidak boleh berubah saat itu. Nah, akhirnya karena kegagalan tersebut, akhirnya Soekarno dan Hatta berpikir bahwa untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak perlu meminta izin kepada Jepang, yang mana pada saat itu mereka hanya memberitahu bahwa Indonesia akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan juga saat itu akhirnya Soekarno pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk memutuskan tempat di mana persiapan untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, baiklah, sekarang pembahasan yang kita bahas yaitu mengenai pembacaan naskah proklamasi, yang mana pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di lapangan Ikada pada saat itu, yang mana pada saat itu lapangan Ikada sudah banyak orang-orang yang berdatangan seperti golongan pemuda, lalu ada golongan pers pada saat itu, yang mana untuk memberitakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Tetapi pada saat itu lapangan Ikada sudah diduduki oleh Jepang juga. Mereka sudah bersiap-siap untuk mengacau proses terlaksananya proklamasi kemerdekaan pada saat itu. Dan akhirnya terdengar juga sama pihak Indonesia, anak-anak, dan akhirnya pihak Indonesia menceritakan hal tersebut kepada Soekarno. Akhirnya Soekarno bermusyawarah dengan pejabat-pejabat lainnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dipindahkan ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta pada saat itu, anak-anak. Akhirnya sekitaran pukul 10 mereka mempersiapkan proses proklamasi tersebut, dan pukul 10 lewat 10 akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia
dilaksanakan pada saat itu. Nah, selanjutnya itu yang akan Bapak jelaskan yaitu mengenai penyebaran berita proklamasi. Nah, penyebaran berita proklamasi ini tidak hanya di Jakarta atau di daerah-daerah Jawa saja, tetapi di seluruh wilayah Indonesia yang mana pada saat itu disebarkan melalui lewat radio, pamflet, dan lain-lainnya. Tetapi pada saat itu di radio itu salah satunya diumumkan selama 2 jam sekali. Tetapi pada saat itu baru 2 kali penyebaran berita tersebut, Jepang datang dan menutup tempat penyebaran proklamasi tersebut, sehingga akhirnya tempat tersebut disegel. Tetapi pada saat itu kaum pemuda dan juga masyarakat Indonesia tidak buntu akal anak-anak. Akhirnya mereka membuat pemancar baru pada saat itu. Nah, untuk penyebaran proklamasi ini tersendiri, sebenarnya setiap daerah tersebut, khususnya di luar Jawa, itu mereka mendapatkan kabar tersebut berbeda-beda hari anak-anak. Misalnya seperti di Sumatera Selatan, mereka mendapatkan kabar bahwa Indonesia sudah melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sekitar 3-5 hari sesudah Soekarno melaksanakan proklamasi pada saat itu. Baiklah, di dalam penjelasan Bapak tadi, kira-kira bagian mana yang anak-anak kiranya belum paham? Baiklah, kalau begitu Bapak ingin kalian untuk berdiskusi, membentuk kelompok yang mana membahas materi yang Bapak ajarkan tadi. Yang mana di sini nanti hasil dari pembahasan kalian harus kalian presentasikan ke depan. Nah, untuk itu kelompok lainnya atau kelompok teman-teman lainnya itu nanti menanggapi atau memberi masukan kepada kelompok yang maju. Baiklah, kira-kira apa sudah selesai, Nak? Baiklah, kalau sudah selesai, silakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil dari kelompoknya. Baiklah anak-anak, akhirnya semua kelompok sudah maju dan Bapak sudah mendengarkan hasil dari pembahasan kalian, yaitu dari beberapa kelompok dan juga tanggapan dari kelompok-kelompok lainnya. Baik, nah untuk waktu diskusi kita sudah habis. Untuk itu Bapak akan memberikan kesempatan untuk kalian untuk memperbaiki hasil pembahasan atau hasil kerja dari kelompok kalian tadi. Dan juga nanti Bapak akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang kalian kerjakan tadi. Nah, jadi dari pemaparan kalian tadi, perkelompok kalian tadi dapat Bapak simpulkan di sini bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari latar belakang peristiwa-peristiwa penting di belakangnya. Seperti sudah Bapak jelaskan tadi, ada Jepang menyerah pada Sekutu, peristiwa Rengas Dengklok, lalu peristiwa Gerakan Pemuda Pasca Kekalahan Jepang, lalu penyebaran proklamasi tadi, dan juga adanya seperti persiapan lalu pelaksanaan proklamasi tersebut, yang mana sebenarnya jika Bapak simpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan ini ialah untuk agar kita dapat segera terbebas dari penjajahan dan juga adanya peran penting antara golongan pemuda untuk terlaksananya proklamasi ini dengan cepat pada saat itu. Sekarang Bapak ingin memberikan kalian kesempatan untuk bertanya hal apa saja mengenai materi yang Bapak jelaskan tadi yang sekiranya kalian kurang mengerti atau kurang paham. Ya, silakan Nak. Baik, kalau begitu Bapak jelaskan kembali ya Nak, harap diperhatikan ya. Jadi yang melatar belakangi kenapa pada saat itu pelaksanaan proklamasi tersebut tidak jadi di lapangan melainkan dipindahkan ke rumah Soekarno, dikarenakan pada saat itu lapangan IKADA tersebut yang mana sebagai lapangan yang sudah diumumkan sebagai tempat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tersebut tidak jadi karena pada saat itu lapangan IKADA sudah diduduki oleh Jepang pada saat itu. Jadi pasukan Jepang pada saat itu sudah mengelilingi lapangan tersebut, sehingga Soekarno berpikir bahwa jikalau terus dilakukan di lapangan IKADA kemungkinan akan terjadi bentrokan dengan pasukan Jepang pada saat itu, sehingga akhirnya Soekarno mengambil keputusan setelah musyawarah dengan Hatta dan juga pejabat-pejabat lainnya bahwasanya alangkah lebih baiknya proklamasi kemerdekaan ini dipindahkan ke rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Jakarta nomor 56 pada saat itu anak-anak. Baik, apa sudah mengerti sekarang Nak? Jadi kesimpulannya hari ini ialah bahwa latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang peristiwa-peristiwa penting di dalamnya, seperti yang tadi ada peristiwa
Jepang kalah terhadap sekutu, lalu gerakan pemuda pasca kekalahan Jepang, lalu eh, peristiwa Rengas Dengklok, yang mana anak-anak eh, proklamasi kemerdekaan ini bukan merupakan cita-cita atau keinginan dari masyarakat Indonesia saja, tapi melainkan cita-cita dan juga keinginan masyarakat internasional atau orang-orang internasional pada saat itu, yang mana bertepatan juga dengan peraturan atau yang sering kita sebut juga atau kita dengar dengan piagam PBB pada saat itu. Bapak sangat bangga dengan kelompok satu tadi, yang mana penjelasannya sangat baik dan bagus, dan juga semua anggota kelompoknya sangat aktif dalam berbicara. Untuk itu, kelompok satu nanti akan Bapak berikan nilai yang tinggi di akhir semester. Pendapat dari kelompok lain tadi juga sudah cukup bagus ya. Untuk itu, mengingat waktu kita juga sudah mulai habis, Bapak tutup pelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.